Preview. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridha wa matlubi wa atini mahabbataka wa mahbubbataka. Hadirin hadirat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus kepada Bapak Kapolres. Mudah-mudahan kedatangan kita pada subuh yang berbahagia ini adalah merupakan jembatan rahmat bagi kita semua, demikian pula menjadi jembatan sehingga kita mampu senantiasa beraktivitas beribadah dan beribadah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah segala sesuatunya akan terasa mudah, dan insyaallah Allah menghendaki kita semuanya terhindar dari berbagai macam bencana, berbagai macam cobaan. Karena memang semuanya bersumber dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmatan lil alamin sekaligus sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita yang mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat. Termasuk pada subuh yang berbahagia ini adalah merupakan salah satu contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Nabi adalah merupakan suatu pahala yang luar biasa. Man shallal isya fi jama'ati, barang siapa yang salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia beribadah seperdua malam. Wa man shallal subha, barang siapa yang salat subuh fi jama'ati, secara berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, maka seakan-akan dia beribadah semalam subuh. Coba bayangkan, apakah kita pernah sholat semalam subuh, beribadah semalam subuh? Yakin dan percaya tidak pernah. Tapi berkat sholat subuh kita berjamaah, itu pelaksanaan kita melaksanakan sholat semalam subuh. Dan alhamdulillah, saudara-saudara kita dari kesubuhan mengambil inisiatif seperti ini, ternyata sesuai dengan misi Pak Kapolres juga pejuang subuh, alhamdulillah bisa berjalan selaras. Ini yang kita harapkan. Apalagi kita yakin dan percaya, atau kalau kita bertanya kepada saudara-saudara kita bahwa sholat yang paling sulit dilakukan, biasanya dia baru menjawab adalah sholat subuh. Dimana kalau subuh masih suasana mengantuk, masih mau tidur, apalagi ditambah dengan hujan, ada nyamuk lagi, dingin lagi, tapi masya Allah
berkat iman yang ada dalam hati kita, masya Allah. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Besarnya pahala itu tergantung dari sulitnya suatu pekerjaan. Tapi kapan kita mampu, masya Allah, luar biasa. Man gada ila sholati subhi gada ila yatimah. Barang siapa yang berpagi-pagi atau bersubuh-subuh untuk melaksanakan sholat gada birayat iman, maka dia yang memegang bendera iman. Bendera iman. Wa man gada ila suqi. Barang siapa yang bersubuh-subuh ke pasar, dalam artian dia pernah masuk pada subuh juga memang di pasar gada birayat syaitan, maka dia akan memegang bendera syaitan. Insyaallah. Tapi kita alhamdulillah kita mampu memegang bendera iman. Kapan kita memegang bendera iman, yakin dan percaya, tentu kita akan memasuki surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Hasanuddin Leo, bahwa judul yang diberikan adalah membentengi umat dari kesesatan, terorisme dan radikalisme. Karena kalau kita lihat sekarang pandemi COVID-19 semakin meluas. Kalau dari informasi tadi dari saudara kami sudah 169 yang positif diwajib. Jadi seiring ini penting juga kita harus senantiasa membentengi diri, mengikuti protokol kesehatan. Ya ataupun melatari tetap mengikuti protokol kesehatan sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kapolres, untuk menjadi polisi bagi diri masing-masing. Karena sungguh luar biasa. Sudah berapa banyak yang terkapar tadi. Tapi seiring dengan ini, yang lebih berbahaya lagi adalah paham-paham terorisme, paham-paham radikalisme, paham-paham komunisme. Nah, ini semuanya juga merupakan sesuatu yang patut untuk senantiasa diperangi. Kalau umpamanya kita terkapar COVID-19 mungkin belum seberapa. Karena kenapa? Kalau kita sudah mati maka COVID-nya juga sudah selesai. Tapi kapan kita terserang oleh paham komunisme, paham terorisme, radikalisme, akan masuk ke dalam hati kita, akan merusak keyakinan kita. Kapan keyakinan rusak? Di dunia sudah bisa rasakan bagaimana susahnya, bagaimana dampaknya, terlebih-lebih lagi nanti di kehidupan akhirat pasti dan pasti akan mendapatkan balasan atau kesiksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Keimanan kita tercemar, paham-paham yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara mengenai benteng, pahlawan, dinding. Jauh sebelumnya Islam sudah mengajarkan, agama kita sudah menanamkan sejak dini. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Maulida mauludun fa'azzana fi uzunil yumna wa aqama fi uzunil yusra ruqyat anhu musbiyah. Apabila anak kita lahir, apa kata Rasul? Fa'azzana fi uzunil yumna wa aqama fi uzunil yusra. Asal di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Ini merupakan benteng yang pertama. Keyakinan yang pertama yang merupakan benteng di dalam hati kita. Imani milik cili atau naik kamu milik cili abiuna. Kenapa dia sangka ini telah merupakan kalimat tauhid, kalimat iman yang merupakan filter penyaring yang mampu menyaring mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang benar, mana yang marah. Ini adalah merupakan filter. Hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menanamkan iman di dalam hati sejak dini, sejak lahir sudah langsung menganjurkan mendengarkan kalimat
Allahu Akbar. Terus dikaji dalam azan, kenapa di awal azan 4 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, setelah ditutup hanya 2 kali Allahu Akbar? Kenapa tidak 2 kali di depan, 2 kali di belakang, atau 4 kali di depan, 4 kali juga di belakang? Tapi tidak, 4 kali di depan, 2 kali di belakang. Menurut penafsiran atau pendapat sebagian ulama, maka madinah karena di arah dan muka bunyinya adalah ada 6, muka belakang, kiri kanan, atas bawah. Dalam artian sejak dini sudah ditanamkan bahwa Allah yang Maha Besar. Biar bagaimanapun besarnya sesuatu dari depan, dari belakang, samping, kiri kanan, atas bawah, kalau azan sudah dikumandangkan, maka yang Maha Besar itu adalah Allah. Biar bagaimanapun besarnya toko kita, biar bagaimanapun besarnya kendaraan kita, besarnya bangunan kita atau rumah kita, kalau azan kumandangkan maka semuanya jadi kecil. Mari kita menuju kepada yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi apa yang kita lakukan pada subuh yang berbahagia ini bukan perkara yang kecil. Ini adalah undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang kita. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Begitu cintanya Allah kepada kita, sampai 5 kali itu mengundang kita untuk senantiasa datang kepadanya. Ada permasalahan antara subuh dengan zuhur, setelah zuhur kita datang kepada Allah. Antara zuhur dengan asar ada permasalahan, kita datang pada waktu asar. Antara asar dengan maghrib ada permasalahan, kita datang pada waktu maghrib, pada waktu isya. Bayangkan bahkan antara salat subuh dengan salat zuhur panjang waktunya, di antaranya ada salat duha. Antara salat isya dengan salat subuh panjang waktunya, ternyata di antaranya ada salat tahajud. Artinya bahwa Allah luar biasa ingin selalu umatnya atau hambanya mendekatkan diri kepada. Hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi benteng yang pertama adalah keyakinan atau keimanan. Yang kedua yakni bukan tidak cukup dengan hanya akidah saja, hanya keimanan saja, tapi penting juga membentengi diri kita dengan keilmuan. Pak Disen yang mengajarkan kepada anak kita pendidikan, pengajaran yang benar. Tadi sudah disebutkan apa itu teroris, itu penting untuk diketahui. Teroris asal kata dari teror, tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan mengganggu keamanan, merusak, bahkan sampai membunuh. Jadi ini yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Itu adalah teroris. Radikalisme adalah satu paham aliran yang senantiasa melakukan kekerasan untuk mengadakan perubahan-perubahan. Ini semuanya merupakan paham-paham yang luar biasa, yang sangat-sangat berbahaya. Sehingga dengan demikian agama kita, agama Islam ini jauh-jauh sebelumnya sudah sangat-sangat membenci perbuatan-perbuatan seperti ini. Sampai di dalam Al-Quran itu apa balasan bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan, yang senantiasa mengadakan kekerasan atau bahkan pembunuhan? Apa kata Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 33? Innama jazaa'ul ladzina yuqaribuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum. Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi, pegawai kasulat di lebuhnya tanah senantiasa merusak dan merusak, mengganggu dan mengganggu kemana? Kira-kira balasan apa saja
jaringan dan niat ajena. Bayangkan. Ini artinya bahwa jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang pelaku teror luar biasa itu balasannya. Artinya bahwa ini adalah merupakan suatu yang bisa membentengi manusia untuk senantiasa berbuat anarkis, berbuat kerusakan, atau bahkan membunuh saudaranya dengan mudah. Itu balasannya luar biasa. Jadi disitulah kita lihat bahwa Islam betul-betul sangat dan sangat membenci perkara-perkara yang kita sebut dengan paham teroris atau paham radikalisme, apalagi komunisme. Hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang orang menyalahgunakan ataukah orang menyalahi dari pengertian terorisme tadi. Dia gunakan dalam perkara-perkara yang salah. Terkadang kalau dia benci terhadap satu kelompok, maka dengan mudah dia mengucapkan ataukah dia mencap kelompok tersebut sebagai teroris. Seperti yang sering kita dengarkan, orang-orang yang pakai jenggot, orang-orang yang pakai cadar, orang-orang yang pakai celana cingkrang, terkadang dituduh sebagai teroris akibat karena kebencian terhadap kelompok tersebut. Padahal kalau kita tahu bahwa salah satu di antara jenggot itu adalah merupakan sunnah Rasulullah, contoh teladan bagi nabi-nabi terdahulu. Tapi karena salah paham terhadap hal tersebut, ataukah dia benci terhadap suatu kelompok sehingga dia mencap sebagai teroris. Saya kira tidak seperti itu. Bukan begitu. Jadi ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bahayanya ini paham-paham tersebut? Apa bahayanya? Karena yakin dan percaya bahwa semua larangan-larangan di dalam Al-Quran pasti dan pasti ada dampaknya, pasti dan pasti ada kerusakan yang akan ditimbulkan. Apa bahayanya dari umpamanya orang senantiasa melakukan terorisme atau radikalisme? Yang pertama bisa menghilangkan atau merusak keamanan, sehingga tidak ada lagi keamanan di dalam suatu kampung, tidak ada lagi keamanan di dalam suatu negeri. Dan karena tuli masyarakat tuli selalu merasa gelisah. Tadi yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya katakan tadi bahwa Islam betul-betul bagaimana mampu menjamin keamanan. Di dalam Islam atau dalam Al-Quran, kalau ada pencuri dipotong tangannya, kalau ada membunuh dibunuh juga, kalau ada berzina, sudah menikah dirajam, kalau belum menikah didera, dicampur 100 kali. Ini adalah merupakan hukuman yang bisa membuat efek jerak. Itulah Islam. Coba bayangkan ada perumpamaan yang kata Allah Minnaw, pasti dia akan berpikir 70 kali. Kalau umpamanya dia mau korupsi, pasti berpikir 70 kali. Kalau saya korupsi atau mencuri, maka dipotong tangan saya. Apalah artinya uang banyak, harta banyak, sementara tangan saya tidak ada. Pasti berpikir. Tapi karena hukum tidak membuat efek jerak, biasanya umpamanya kalau korupsi atau koruptor, pencuri di penjara, setelah sampai di penjara ketemu dengan sesama pencuri malah muraja. Karena biasanya kalinya maka si rukui padahal akan itu korupsi pagi-pagi menteri Pak Kumi kai kamu disolusi. Itu sehingga menyebabkan timbulnya koruptor yang baru. Tapi kalau Islam, masya Allah, sehingga kalau kita mengadakan survei negara-negara yang memperlakukan seperti ini mampu meminimalisir, bukan menghilangkan tetapi meminimalisir. 13 abad Islam berkuasa, bisa hitungan tangan kriminal yang ada. Itu buktinya bahwa Islam betul-betul tegas untuk memerangi kerusakan, pembunuhan demikian. Kalau orang membunuh dibunuh,
kisah, sehingga orang berpikir kalau saya membunuh, pasti saya akan dibunuh juga, sehingga orang takut. Tidak mudah orang dibunuh. Demikian pula berzina. Kalau berzina akan dirajam, pasti mati ini. Tapi karena hukum tidak membuat efek jerak, sehingga perzinahan merajalela di mana-mana. Umpamanya seorang pemuda-pemudi mengadakan sesuatu yang belum bisa dilakukan, sehingga dia bisa berbadan luar, dia menghadap, cuma dikawinkan atau dinikahkan saja, selesai persoalan. Padahal dalam Islam tidak seperti itu, sehingga merajalela persinahan. Persinahan ini menyebabkan berbagai macam bencana. Hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Islam menjaga umat ini, menjaga keamanan ini. Seandainya begitu, pasti akan aman. Pasti koruptor bisa dibatasi atau bahkan dihilangkan. Pembunuhan atau persinahan. Hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bahayanya yang dinamakan dengan paham tersebut, yakni perbuatan tersebut akan merupakan kezaliman. Akbar kalam, kezaliman, az-zulmu zulumatu yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah merupakan kegelapan nanti dan kemudian. Artinya bahwa kapan kita senantiasa berbuat zalim dengan melakukan paham-paham tersebut, paham terorisme, radikalisme, berarti kita mengadakan kezaliman. Nah ini bahwa waktu diterima balasan okulino aja dari pokoknya. Itu sehingga dengan demikian Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW sangat menganjurkan untuk senantiasa menghindari paham tersebut. Bahkan dari kesalahan Muslim bagaimana kita saling menjaga. Sampai satu riwayat mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Ini barang siapa yang membunuh mu'ahadan. Mu'ahadan itu artinya orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan orang muslim, tidak akan mengadakan kerusakan. Biasa juga kita dengar ada istilahnya kafir zimmi, kafir yang hidup di bawah naungan Islam, yang membayar jizyah, tidak mengadakan kerusakan. Makanya kita ingin kita membunuh barang siapa yang membunuh kafir muamalah ini, lam yarah ra'ihatal jannah, dia maui baunya surga, tidak akan mencium baunya surga. Dari bahayanya. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bisa mencoreng nama Islam itu sendiri. Apalagi namanya Bapak Kapolres Muhammad Islam. Amalullah luar biasa. Tadi kita katakan sudah tidak dipertanyakan untuk Islamannya karena memang nama. Jadi dari puri-puri orang Islam melaksanakan paham tersebut, itu bisa mencoret nama Islam itu sendiri. Bagaimana aksi-aksi yang sering dilakukan, pengeboman, bom, termasuk kita kenal dulu bom Bali 1, bom Bali 2, atau kampanye pernah terjadi di Amerika, WTC, peristiwa WTC pada tanggal 11 September 2001. Ini mencoreng nama Islam. Coba bayangkan, tentu pernah kita melihat apa akibat karena pengeboman ini, sehingga orang trauma terhadap Islam. Jadi apa dengan terorisme ini? Orang akan masuk Islam secara berjamaah? Tidak. Malah orang semakin trauma terhadap Islam. Wih, ternyata Islam ini begini ya. Ternyata Islam keras begini. Itu adalah merupakan sesuatu yang bisa mencoreng nama baik Islam itu sendiri. Sampai-sampai di Amerika pada waktu itu narikongka pak jilbab langsung digetar jilbabnya, bukan terorisnya. Sampai-sampai orang pada waktu itu takut dengan orang yang berjenggot. Wah, kasih teroris. Asal macam apa asli teroris. Nah ini merupakan suatu paham yang atau pendapat yang harus diluruskan. Itu berpenampilan baik, istilahnya good looking. Nah itu berpenampilan yang baik, ataukah pakai
pakaian yang baik. Boleh jadi bisa saja terjadi di tengah-tengah kita terorisme atau paham radikalisme, tetapi that warning. Nah, ini adalah merupakan kritik ya, bukan berarti menyerahkan dan kritik terhadap Menteri Agama mengatakan itu sampai habis-habisan surat itu membenarkan sehingga menimbulkan aksi beberapa ormas terhadap pendapat tersebut dan bisa menyebabkan kriminalisasi terhadap Islam. Ya teman-teman perlu mengetahui yang saya mesti dipengerti. Sampai pada waktu itu saya mendengar sendiri apa kata sebagian orang. Kada dia tahu hidup pertama yang pesantren anakku magi sarang teroris bahaya. Sehingga orang terlalu berpakaian yang bagus atau bahkan orang terlalu dengan menghafal Al-Quran habis. Ini penting untuk diluruskan ataukah dibenarkan di parlemen. Maka tidak semua boleh saja. Bisa maka ada orang yang hanya pura-pura masuk Islam. Karena memang dari dulu sudah terjadi. Dia masuk ke dalam Islam, kemudian berpakaian yang bagus, bahkan dia belajar Al-Quran, bahkan sampai menghafal Al-Quran, tetapi tujuannya adalah untuk menyerang Islam dari dalam. Ini yang mungkin dimaksud oleh Bapak Menteri Agama. Tetapi insya Allah tentu kita yang hadir atau saudara-saudara kita yang betul-betul Islamnya memang luar biasa, saya kira tidak akan terjadi seperti ini. Jadi hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Inilah bahaya-bahaya yang ditimbulkan. Oleh karena itu, agar supaya bahaya-bahaya ini tidak terjadi pada kita, terjadi pada saudara-saudara kita atau umat Islam ini, putra-putri kita, keluarga-keluarga kita, apa benteng yang terpenting ini kesimpulannya? Pertama tadi, bagaimana menanamkan akidah yang benar, menanamkan akidah di dalam hati kita, ketauhidan, keyakinan tentang kebenaran agama kita. Inna dina indallahi Islam. Yang kedua, yakni mengajarkan atau mendidik putra-putri kita ataukah saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita dengan ajaran agama yang benar. Tentu dari ulama-ulama yang kalau tadi Bapak Kapolres mengatakan bahwa ada orang-orang yang hanya membaca sepotong ayat, itu yang membahayakan. Tentu kita berusaha untuk belajar dari ulama-ulama yang memiliki latar belakang ilmu yang luar biasa atau perlu memiliki silsilah keilmuan dari Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah yakin dan percaya bahwa kapan dia mengamalkan Islam secara betul, maka akan timbul yang namanya kedamaian. Bayangkan Nabi kita Muhammad SAW, jangankan manusia, terhadap makhluk yang lain pun Rasulullah menganjurkan untuk senantiasa berbuat baik. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Amasebi to angkai lebuk na itane namasi ko ugalagi. Bahkan pohon-pohon kayu pun tidak dilarang dalam Islam itu ditebang kalau tidak ada manfaatnya. Kalau itu nama kasulang decak itu kalau di Mekah itu dari di depo didendaki. Atau umpamanya contoh kecil bagaimana kedamaian Islam. Perkara menyembelih hewan saja Rasulullah itu mengatur. Maka dari pemilu makere nganu, kalau makere hewan komo, kalau mau menyembelih hewan, pertama niatnya membaca Bismillah. Yang kedua, bertajam pisunya. Jangan sampai menggunakan pisu yang tumpul karena merasa-rasa menyiksa binatang. Coba bayangkan luar biasanya indahnya dan indahnya Islam. Insya Allah dengan demikian, kapan kita mampu membekali putra-putri kita atau membekali umat ini dengan akidah yang benar, dengan ajaran Islam yang benar, insya Allah maka akan terhindarlah umat ini dengan paham-paham terorisme, paham-paham radikalisme, paham-paham komunisme. Kapan demikian, maka akan datang yang namanya kedamaian. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya penduduk bumi aman wattaqau, beriman dan bertakwa dalam artian melaksanakan segala perintah
tanaman-tanaman yang menyehatkan, tanaman-tanaman yang mendatangkan spirit, mendatangkan kekuatan sehingga kita mampu beribadah dan beribadah dengan baik, maka timbullah yang namanya kedamaian dengan berkah-berkah yang turun dari langit, demikian pula berkah yang turun dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka berpaling, fa'ahasnahum bima kanu yaksibun, maka mereka disiksa sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga sekarang akibat karena pelanggaran agama, turun hujan bukan hujan berkah, malah datang banjir yang merusak. Demikian pula tanaman sudah tidak tumbuh lagi dengan baik. Karena kenapa? Akibat karena kita tidak mengamalkan Islam secara kafah ataukah melaksanakan Islam secara benar. Hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada subuh yang berbahagia ini bisa menjadi pencerahan terutama bagi pribadi pembicara. Kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada salahnya dari kami sebagai manusia biasa